Oke, selamat pagi, siang, malam, Bu Nafi dan teman-teman yang menonton video kali ini. Jadi untuk video kali ini kami akan mempresentasikan UTS Manajemen Layanan IT dengan judul pengembangan website service pada perusahaan Tigernix Solution Indonesia. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari L1 Edway 1931035, Dayton 1931165, Evan Charles 1931137, Rifki 1931161, saya sendiri Andreas 1931140, dan Vincent 2131127. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian latar belakang. Oke, latar belakangnya PT Tigernix Solution Indonesia merupakan perusahaan pengembangan perangkat lunak canggih atau biasanya disebut sebagai software house di semua platform teknologi, sistem informasi, dan infrastruktur untuk pelanggan global. Oke, next. Proses bisnis. Yang pertama itu adalah pemasaran. Dimulai dari pemasaran baik melalui website maupun secara offline dalam menggunakan jasa yang diberikan Tigernix. Yang kedua itu adalah konsultasi dengan klien. Jika pelanggan tertarik, maka diadakan meeting dengan pelanggan untuk berdiskusi tentang keperluan dan ketentuan. Yang ketiga itu adalah penyerahan tugas kepada developer. Project manager mengadakan meeting bersama para developer untuk bagi tugas, dan kemudian developer membangun dan mengkustomisasi sistem sesuai dengan permintaan klien. Yang keempat, testing and live. Setelah sistem sudah jadi, maka akan dilakukan testing baik dari pihak developer maupun klien. Dan setelah semuanya selesai, maka sistem sudah siap dipakai oleh klien. Nah, untuk layanan IT, di sini ada dua jenis layanan IT. Di sini ada kurikulum pelatihan dan asesmen. Untuk yang kurikulum pelatihan itu berarti memberikan kemudahan pada perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan karyawan baru yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian asesmen memudahkan perusahaan dalam penilaian performa dan kinerja karyawan serta efektivitas transfer ilmu dan perusahaan. Nah, untuk stakeholder-nya ada 4. Service owner dari Departemen IT bertanggung jawab dalam proses manajemen operasional pembangunan layanan IT. Kemudian ada proses manager, ini biasanya direktur, bertanggung jawab memastikan layanan berjalan sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian ada proses owner, biasanya ini project manager, bertugas untuk memastikan kesuksesan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kemudian proses practitioner, Departemen IT, bertugas untuk menjelaskan tata cara penggunaan layanan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan prosedur perusahaan. Kemudian ada RACI Matrix. Huruf R dari singkatan RACI adalah kepanjangan dari responsible atau tanggung jawab. Kemudian huruf A adalah accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke dirinya. Kemudian C untuk consulted, seseorang yang menjadi bagian dari konsultan adalah mereka yang telah ahli di bidangnya. Terakhir, I dari RACI adalah inform, yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Kemudian, terlihat pada tabel, terdapat 3 proses, yaitu perancangan kurikulum, pembuatan panduan penilaian, dan juga pembuatan modular. Dimulai dari perancangan kurikulum. Perancangan kurikulum sepenuhnya merupakan tanggung jawab development team lead, namun ada juga bantuan dari development team bawahannya. Kemudian direktur dan project manager berperan sebagai konsultan, yang dimana saran dari mereka sangat diperlukan untuk proses ini. Namun direktur mempunyai peran inform, sehingga setiap keputusan atau perubahan yang ada harus dilaporkan kepada direktur. Yang proses kedua, pembuatan panduan penilaian. Peran direktur, project manager, development team, dan team lead pada proses ini sama seperti sebelumnya, di mana sebelumnya merupakan tanggung jawab development team dan dibantu oleh tanggung jawab development team lead dan dibantu oleh development team. Kemudian direktur berperan sebagai inform dan konsultan, dan project manager berperan sebagai konsultan. Yang terakhir, proses pembuatan modul web sepenuhnya merupakan tanggung jawab project manager dan development team lead yang diasis oleh development team. Kemudian direktur berperan sebagai konsultan dan inform. Next. Untuk incident management, ini contoh kasusnya itu masa training atau probation dilakukan dengan kurang teratur karena belum memiliki kurikulum atau program yang diterapkan dalam perusahaan. Maka dari itu, karyawan yang sedang menjalani probation ini seringkali mengalami kesulitan dalam pembelajaran maupun tugas-tugas yang diberikan. Dan tentunya ini dapat mengurangi performa dan produktivitas karyawan baru.
sementara yang mereka berikan atau lakukan yaitu dengan cara memberikan tugas beserta penilaian secara manual. Problem management, contoh kasusnya pada masa training atau probation belum memiliki kurikulum atau program yang diterapkan dalam perusahaan, maka karyawan akan mengalami permasalahan yang tidak diinginkan dan bekerja seperti penurunan performa dan produktivitas karyawan. Dan solusi dari masalah ini adalah merancang kurikulum atau materi-materi pelatihan secara sesuai dengan kebutuhan tiap divisi. Bisnis katalog pertama adalah kurikulum service. Jadi layanan ini merupakan kategori layanan terkait dengan pengelolaan layanan kurikulum pelatihan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh PT Tigernics Solutions Indonesia untuk mendukung proses operasional sumber daya perusahaan. Jadi ini merupakan pelayanan untuk karyawan baru untuk mengidentifikasi, merancang, serta mengimplementasikan kurikulum pelatihan, serta kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi untuk ruang lingkupnya sendiri, request dari layanan ini merupakan untuk akses kurikulum, dan insiden yang kemungkinan terjadi adalah data tidak bisa diakses atau tampilan atau UI yang tidak responsif. Sementara itu, layanan ini tidak mencakup ruang lingkup milestone progress, dan customer dari layanan ini adalah employee atau karyawan baru itu sendiri. Untuk data owner adalah direktur, untuk service owner adalah development team, serta service manager itu merupakan project manager. Untuk layanan ini customer responsibility adalah akun tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga. Yang kedua, harus menutup layanan apabila sudah tidak digunakan dan menjaga konfidensial data yang ada dan dilarang untuk dibocorkan ke pihak luar. Service hour untuk layanan ini adalah sesuai dengan jam kerja perusahaan, yaitu dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan service criticality yaitu kritikal dengan SLA 95%. Next. Untuk bisnis service katalog yang kedua yaitu assessment service. Jadi layanan ini merupakan kategori layanan terkait dengan pengelolaan layanan modul penilaian yang dimiliki serta digunakan PT Tigernics Solutions Indonesia sebagai panduan penilaian guna mendukung proses operasional yang mana tertuju pada karyawan baru yang terdiri dari modul panduan penilaian terhadap performa atau produktivitas kerja. Untuk ruang lingkup dan layanan ini sendiri, request-nya adalah untuk performance review. Insiden yang terjadi mungkin adalah sistem mengalami gangguan atau error, dan data karyawan tidak bisa diakses. Untuk layanan ini tidak termasuk pada ruang lingkup yang pertama, yaitu permintaan perubahan data tanpa persetujuan dari data owner, dan juga keputusan akhir percobaan karyawan. Untuk customer dari layanan ini juga merupakan employee atau karyawan baru dari perusahaan. Untuk data owner merupakan direktur, sementara untuk service owner dan service manager merupakan development team. Customer responsibility pada layanan ini yaitu akun tidak boleh di-share ke orang lain, mengakses data pada layanan hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan saja, dan juga dilarang untuk membocorkan data konfidensial yang berada pada aplikasi ini. Untuk service hour sama juga, layanan ini bergerak pada sesuai dengan jam kerja, yaitu jam 8 hingga jam 5 sore. Untuk service criticality kritikal dengan SLA 95%. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Terima kasih.